Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Perkenalkan sekali lagi, saya Muhammad Isa dengan NIM 2404 dari kelas Jarkom Praktikum kelas Jarkom D dengan dosen pengampu Bapak Dwi Kiswanto dan juga saya praktikum Mas Brian Hadif Gimnastiar. Pada modul ini kita akan menjelaskan tentang penampilkan tabel MAC address pada switch. Jadi kita akan membahas MAC address Nah, lalu bentuk topologi sendiri tuh di sini ada dua buah switch dengan dua buah PC, ada PC A, PC B dan switch S1 dan S2 dengan dihubungkan melalui kabelnya kita belum ketahui. Jadi yang harusnya yang ini tuh straight through, tapi yang ini belum baca. Kita cek dulu. Kita disuruh pakai straight through juga buat S1 dan S2 nya. Lalu ada tabel pengamatan, di sini ada IP address dan subnet masknya. Oke, selanjutnya udah. Pada tujuannya untuk membangun konfigurasi jaringan. Oke, langsung aja daripada berlama-lama. Oke, buat pertama kita butuh dua switch ya. Dengan switchnya itu 2960 ya. Biar gampang juga kita bisa begini. S oke, sudah. Lalu buat end device nya ada dua PC di sini. Kita samakan dengan topologi juga biar gampang batasnya. Nah, oke, udah. Lalu buat kabelnya kita butuh straight through. Ini Ethernet 0 di sini. Ethernet 6. Oke, lanjut. Dengan di sini nih Ethernet 0 itu 18. Selanjutnya straight through-nya 0 ke terus Ethernet 0 juga ya. Oke, sudah selesai ya. Oke, ternyata itu udah sesuai dengan topologi yang sudah masuk langkah pertama ya. Langkah kedua kita harus konfigurasikan host. Kita konfigurasikan IP address-nya dulu ya. Konfigurasinya host PC. Oke, baik. Berikutnya kita double klik, kita ke desktop, kita langsung ke app configuration. Sini 192.168.1 semuanya autofill ya. Kita pastikan dulu di tab pengamatan PC A itu 1, PC B itu 12 ya. Kita bisa harusnya di sini kita coba lagi. Oke, configuration 192.168.1.2 biasaan .2 yang ikut udah selesai. Oke, selanjutnya apalagi diperlukan di sini. Inisialisasi dan map fit jika diperlukan. Konfigurasi settingan dasar untuk setiap switch. Kita konfigurasikan dulu. Kita juga tadi melupakan satu, yaitu kabel konsol. Kita masukkan konsol RS232 ke switch 1 dulu aja. Kita konsol, kita konfigurasikan jadi konfigurasi switch seperti pada umumnya aja. Nama IP oke, udah ya. 06. Kalau begitu kita masuk ke PC A. Kita masuk ke terminal. Kita di sini. Nah di sini en config udah masuk, kita kasih hostname, kita kasih nama dulu, udah kasih nama hostname-nya S1. Udah masuk di sini. Kita suruh konfigurasi IP address internet VLAN 1. Udah masuk kita VLAN 1, kita suruh IP address 192.168.1.11.
Jangan lupa subnet masnya juga 255.0 ini kan USH. Oke, sudah berganti di sini. Situ kita masuk ke kita X dulu, keluar. Kita kelas kita password SW dulu berarti ya. Line console 0, password Cisco, login jangan lupa. Kita ganti lagi line PTY 04, passwordnya sama Cisco udah bisa N udah selesai. Oh, enable secret class ya dia, enable secret class. Kita belum masuk config, sorry config ke exceptionnya. Enable secret class. Oke, sudah selesai buat satu switch ya. Jadi ini udah selesai. Sudah selesai buat PCA. Kita lanjut ke PCB, ke switch yang nomor 2. Kita konfigurasikan sama dari terminal juga, sebenarnya bisa dari CLI, cuma karena dengan konsol kita pakai konsol aja bergampang juga. Oke, IN npt host name dulu sama tapi namanya S2 biar gampang buat kita create-nya. Situ kita disuruh tapi kita agak disuruh pakai no IP domain lookup, jadi langsung aja int VLAN 1 IP at 192.168.12 dengan subnet 255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown, kita nyalain. Udah change up, kita EX, masuk ke LAN console 0, kita password juga, kita set password Cisco, masuk ke LAN VTY juga 04, password. Jadi saya nggak bakal terlalu menjelaskan di bagian konfigurasi karena udah dibahas sebelumnya, jadi kita berfokus ke MAC address-nya aja kayak gitu. Oke, kita udah EN ya, selesai. Enable secret class. Oke, semua konfigurasi udah kita jalankan. Habis itu kita masuk ke prom PC atau PCB, kemudian ketikkan ipconfig all. Oke, kita masuk ke PCB, ke komponen promnya jangan lupa ipconfig all. Oke, di sini kita udah dapat semua data yang di dalamnya PCA ya. Ada boot connection, ada fast Ethernet connection. Nah, kita berfokus ke fast Ethernet connection aja di sini ya. Dari IP Ethernet kan kalau fast Ethernet 0. Di sini kita udah buka IP config all, kita tuliskan MAC address dari PCA. Nah, MAC address sendiri tuh physical. Jadi ini ada 6 octet ya. Ini ada 3 harus jadi 6, jadi 00 udah masukkan IP ya. Jadi langsung aja jadi IP-nya tuh kita berfokus pada yang OO aja, OO gitu ya. Ini filenya begini normal. Gini. Ini karena ini error ya. Dokumennya rusak, jadi gini aja. OO di sini, OOEO BO38
E7 3C gitu aja. Nah, itu lanjut ke yang PCB ya. Jadi kita udah dapat nih PCA, kita ke PCB. Sama buat komennya juga ipconfig all sini, ipconfig spasi all, jadi bakal muncul lah, kan beda ya physical addressnya di sini ya. Kalau saya lihat di sini beda. Wish, bentar. Yang B taruh sini aja, 00 01 434 438, sorry, 434 482. Jadi MAC address sendiri itu kan berisi 6 digit ya, 6 digit sebenarnya. Ada 6 digit biner nih. Jadi ada 22 gitu kan. 6 digit binary ya, 6 digit binary. Di sini tuh ada 6 digit binary dengan 6 digit hexadesimal, maksud saya 6 digit hexadesimal itu jadi gabungan dari iya benar, dari 6 digit hexadesimal, betul. Selanjutnya masukkan konsol dari switch 1 dan ketikkan show interface 0 pada masing-masing switch. Oke. Kita mulai dari MAC address yang kedua dulu, yang switch kedua. Show interface V0 EX2. Show interface F0. Oke, di sini muncul satu dulu. Nah, apa ada reschedule atau berita apa hardware address-nya atau apa? Jadi hardware address-nya itu ada OOC ya, kita pakai ini. Jadi OO00C CF A4 0701. Nah, mungkin buat teman-teman yang bedain ini kenapa ada dua. Sebenarnya ini hardware-nya tuh yang ini. Yang ini tuh bawaan dari device-nya, dari pabrikannya, tapi ini tuh bisa berganti-ganti, bisa jadi kan banyak yang bilang bahwa MAC address tuh tidak bisa diubah. Secara teori itu memang benar nggak bisa diubah gitu, tapi buat yang bianya atau yang built-in address-nya, jadi yang permanennya tapi bisa diubah, ada yang manualnya, itu yang nggak ada bianya, kayak itu gampangnya. Sama kita cek di sini juga. From IP command prompt kita masuk ke switch, sorry. IP config show interface F0 ya, ini berbeda ya, harus lihat tuh 00E ya di sini. 00 mana itu? 00E 0 8 FB 8 titik 5 titik 5 A01. Oke, baik, udah tidak kita tampilkan juga buat matriks tinggal. Lalu selanjutnya perlu satu koneksi ke konsol S2 dan masukkan modus pre-valid exit dalam select ketika show MAC address table. Yang meskipun belum ada kejadian dan mungkin terjadi karena tidak menggunakan HP saat mungkin switch telah mempelajari MAC address dari koneksi PC ke switch lainnya. Oke, kita coba. Ntar dulu kita mau cek. Masih ada menit. Oke, langsung aja kita ubah ke sini. Konsol ya. Kita disuruh show MAC address pada final dulu pada switch 2.
So make address tab, walah kurang S. Nah, kita udah muncul ya. Meskipun di sana belum ada jadi kan. Oke, jadi adakah di sana suatu MAC address yang terkait di dalam tabel MAC? Ada. Jawabannya ada. Nah, MAC addressnya milik 00 E0 ya 8FB8 dengan 5A01. Jadi ini punyanya switch 1 gitu. Namanya apa yang direkam dulu, ke port switch mana, dipetakan ke perangkat mana, abaikan MAC address yang dipetakan di GPU. MAC address-nya ini MAC address milik switch 1 yang pertama, ke port mana yang dipetakan ke perangkat mana, jadi dia ke port fast ethernet 01. Jadi dari switch 1. Jadi dia dapatnya dari sehubungannya gini. Jadi MAC address milik S1 ke port F01. Jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam kelas 1, bagaimana dapat memberitahukan perangkat mana? Bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address? Sebenarnya bisa apa enggaknya kita harus tetap merekam. Kenapa kalau direkam? Ya dikarenakan kita kayak sebenarnya contoh lah kayak ini. Jika tidak ada pengetahuan gini, kita tidak tahu perangkat mana yang menghasilkan atau perangkat mana yang memiliki MAC address ini. Nah, dari dari kita merekam MAC address ini, jadi kita tahu jadi mana-mana aja gitu. Tidak. Mengapa jawabannya tidak? Karena kita membutuhkan rekaman itu milik MAC address siapa? Kita kan nggak tahu. Makanya kita cekin satu persatu MAC address dari tiap device, entah dari PC A, PC B, atau switch 1, switch 2. Jadi ya tidak bisa karena kita perlu tahu dahulu tentang MAC address masing-masing device. Jadi tidak bisa bekerja karena itu bakalan menyulitkan teman-teman juga ketika kita nggak merekam gitu. Oke, selanjutnya kita disuruh membersihkan tapi durasi jadi kita cut dulu aja. Kita bersihkan ya, kita clear MAC address table dynamic. Oh ya teman-teman, di sini tipenya tuh ada dua, yaitu ada dynamic dan ada static. Tapi mengapa kok yang di sini aku juga mau menjelaskan kenapa di sini terbaca gitu. Jadi ada beberapa kasus kemungkinan gitu ya. Switch itu telah mempelajari jaringan terhubung oleh dia, seperti yang dibilang pada modul tadi. Tidak menutup kemungkinan bahwa switch 2 ini menutup kemungkinan bahwa dia itu mempelajari MAC address dari dia yang koneksi entah dari PC entah dari switch juga. Makanya ini muncul. Lalu dynamic itu auto, jadi dia tuh bakal langsung otomatis mempelajari. Sedangkan statik kita itu bisa konfigurasikannya sendiri, ada komennya juga buat konfigurasi statiknya. Tapi untuk dinamik itu otomatis dapat kayak gitu. Ya astaga, kurang 1S lagi. Oke ya, kita udah clear MAC. Nah, dengan cepat ketikkan show MAC address. Oke. Show MAC address astaga. Oh, dia langsung muncul ya. Tapi kita coba dengan cara cepat. Kita clear. Oh, dia masih ada ya berarti ya. Wow, cepat juga ya. Apakah tabel MAC address menyediakan untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum?
Jawabannya tidak ada. Jadi cuma punya switch aja ini. Dan sama. Tunggu 10 detik ketika perintah show kita tekan enter. Ada ke alamat baru. Oke, kita coba clear. Itu kita tunggu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan tetap tidak ada yang terbaca. Jadi cuma satu aja, cuma switchnya aja yang terbaca. Tidak ada. Oke. Dari PCB, ping perangkat jaringan, tabel MAC address. Oke, kita sekarang lanjut ke PCB, tapi kita cek durasinya dulu apakah cukup. Oke, masih lumayan banyak. Oke. Buka command ARM dan ketikkan ARP. Jadi kita ke PCB, kita ketik command sini. Oke. ARP min A. No ARP. Tidak ada ARP, tidak ada yang masuk. Tidak ada. Dari command peran PCB lakukan ping. Oke, kita langsung aja nge-ping kalau gitu di sini ya. Kita harus ingat ini dulu, ping PCB itu 1.2, jadi 68.1.1 ya, 1.1 kita ping. Oke, reply semua. Tidak ada delay ya di sini. Ternyata ping 192.168.1.11 buat switch 1. Kita tunggu nampaknya. Oke, request timeout. Oke, nah nanti saya jelaskan, kita ping dulu aja 192.168.1.12. Oke, baik. Apakah semua perangkat berhasil SOS? Jika tidak, periksalah pengkabelan konfigurasi. Jawabannya itu tidak. Yang patut ini tuh bukan error karena kabel segala macam, tapi ini tuh di error dikarenakan delay gitu. Jadi karena cuma satu, tapi ketika kita ping ulang, kita coba dengan ping ulang ya. Di sini. Langsung ke reply semua. Jadi itu bukan dari persalahan perkabelan kita, tapi itu tema wajar, itu namanya broadcasting. Jadi dia menanyakan pada jaringan ini punya siapa, jadi bisa dibilang delaynya dulu ya, namanya broadcasting. Dia masih mencari ARP-nya. Jadi yang pertama ini ARP, bukan sebuah. Jadi dia nanya dulu ini punya siapa gitu. Ketika dia dapat, udah reply balasan gitu. Jadi bukan salah di perkabelan, ini memang bernamanya delay gitu. Jadi kita aman ya, lanjut aja. Apakah switch telah menggunakan MAC address? Oke, kita masukkan dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC dari koneksi kedua ya. Ini berarti ya. Terminal sini. Show MAC address. Biasaan tabel. Oke, muncul semua di sini. Di sini muncul semua jaringannya. Ya, di sini muncul semua. Apakah suatu megabit telemetri jika demikian alamat dan perangkat mana? Jadi alamatnya itu yang pertama kita bacanya itu dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas gitu, lebih gitu. Nah, kita lihat di sini itu yang awalnya kita cuma dapatin 5 OE ini doang. Ini bertambah jadi 3 sesuai dengan apa yang kita ping tadi. Jadi alamat dan perangkat mana? Jadi alamatnya itu miliknya, kita langsung aja perangkatnya itu milik PC. Nah, ini kan karena kita lihatnya dari S1 ya, kita dapat dari PCB pertama, S1 ya, S2,
dan S2 dia ya, dan PCA gitu. Dan udah kayak gitu sih, udah selesai ini. Jadi dia nambah gitu ya, bisa lihat sendiri di sini. Dan juga dari ini yang udah bilang, ini sangat membantu kita buat teman-teman. Nah, ini sangat membantu kita ketika kita kayak bingung ini dari mana. Nah, ini sangat membantu kita buat kita nyari tahu ini punya siapa, ini punya siapa, kayak gitu teman-teman. Nah, ini 73C ini miliknya PCA, dapat 82 ini miliknya PCB, kayak gitu. Jadi kita tahu miliknya siapa aja. Terus ada ini aneh 50 701 itu milik S2 sendiri, kayak gitu. Lanjut. Oke, kita udah. Nah, dari PCB bukalah command prompt dan ketik lagi perintah -a. Oke, kita coba lagi ya. Ini kita udah berhasil. Oke. Jawabannya iya. Jadi semua itu menambahkan nih. Kalau bisa lihat, kalian sadar ini di tab kita 3 ping dia tuh menambahkan juga buat ERP-nya di sini ya. ERP semua kayak gitu. Ada juga internet dari sampaikan melalui domain addressnya. Agar ini terwujud, suite Database dinamis membawa XRP dalam address tinggal di komputer dan jaringan internet beda. Apa kemungkinan tantangan dihadapi jaringan yang lebih besar? Jadi ya kita memang sedikit mempunyai nih kayak ini. Tapi terkadang buat jaringan lebih besar lah, contoh jaringan. Nah, itu tuh bisa juga delay. Yang pertama itu pasti delay teman-teman, pasti delay segala macamnya. Itu menyebabkan kayak kita sebagai yang ngirim gitu merasakan kayak ini kenapa ya, padahal nggak ada yang salah dari kita, kenapa kok tetap aja milik kita ini masih lost gitu ya, karena delaynya itu, dikarenakan ukuran tabel yang lebih besar. Dikarenakan hal itu juga yang menyebabkan saya juga lupa tadi menjawab buat soal yang terakhir, yaitu apa aja sih kendala-kendalanya gitu. Jadi buat kendala-kendala sendiri itu seperti yang saya sebutkan tadi yang belum saya jelaskan, yaitu pasti delay segala macamnya. Habis itu ada juga kinerja yang menurun ya, karena terlalu banyak entry ya yang masuk gitu. Jadi tabelnya tuh jadi makin besar lah kayak gitu. Jadi ya pasti kinerja pasti menurun. Terus manajemen dan keamanannya juga bakal merosot, karena ya apa ya, misal kita spoofing lah dapat data baru gitu dengan entry sebanyak itu, pasti bisa aja kebobolan segala macam. Nah, mungkin itu aja dari saya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai, dan juga saya mohon maaf bila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang gitu. Jadi saya juga membuka untuk kritik dan saran yang membangun. Saya Mutisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.